Selamat datang semuanya, kembali lagi di YouTube channel paling the best bernama Satur Sunday, acara paling satur dan paling Sunday. Bersama saya pembawa acara Nucai. Dan kali ini kita akan membahas suatu yang mendidik dan penuh pembelajaran untuk kalian semua, kayak gitu. Tapi untuk maka dari itu tonton sampai habis biar kalian paham dan mengerti pembelajaran ini. Saya tidak sendiri, saya akan memanggil teman-teman saya yang bernama Gorbon. Gorbon ini adalah suatu pengangguran tapi dia kaya raya. Kita sambut aja nih. Sini. Selamat malam. Kasih kenalan dong sepatah dua kata. Oh iya, kayaknya udah pada tahu deh gue siapa sih. Jelas soal yang punya. Oh iya, diulang lagi. Jadi nama gue Gorbon. Gue jadi bintang tamu di acara Satur Sunday. Sekarang udah nggak ngebawain, karena yang bawain Anur, Cai. Iya, untuk kali ini aja. Dan kali ini tidak dia doang. Ada lagi suatu bintang tamu yang sangat fenomenal dan mengerti sekali tentang pendidikan ini. Siapa Dia tuh? tuh adalah seorang musisi, jago nyanyi, Wih. jago alat musik, tapi jarang manggung. Nah, itu kita panggil saja Rian. Ayo mana sini orangnya sini. Anjir, kita salaman dulu dong. Sama lo. Mantap. Oh, ya, gambar rekening Ada dong. Kenalan dulu dong. Lu siapa Waduh. di sini sebagai apa? Kenapa lu jarang manggung juga? Gue sering ngopi ya. Oh iya, sambil ngopi deh, Mas. Oke, kenalin. Gue Rian. Gue biasa dipanggil Dugong loh di Di mana? daerah Lapas terpencil Cipinang. lah, iya. Lapas Cipinang, emang dulu gue. Bukan. Ibaratnya tuh bukan di Cipinang, Di mana? tapi di Meksiko. Wih. Sebutannya Meksiko. Meksiko kena Chicharito nggak? Nah, kita kenalan namanya Paul. Paul. Di situ namanya Paul, ada Boba. Oh, boba. Iya, namanya di- Boba kan Perancis. Enggak. Dia tuh sebutan nama-namanya lah. Sebutan. Oke. Boba. Dan kita ini sudah mendatangkan si Gorbon yang punya acara ini dan kita bintang tamu yang fenomenal. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mendidik loh. Oh, apaan tuh? Tentang undang-undang cipta, tentang aturan kebiri. Serius. Jadi yang kita obrolin tadi itu bukan yang kita bahas, kebiri. Kebiri kimiawi, apakah itu sesuai dengan kemanusiaan? Lu kan sebagai manusia nih. Enggak, gue kucing Anggora. Kucing Anggora. Makanya jadi bentukannya Menkun. Menkun. Karena dikebiri gue. Nah, ini terhadap manusia. Gue jelasin dikit ya kenapa kita bahas kebiri kimiawi. Boleh. Kebiri kimiawi ini terjadi adalah suatu predator seksual. Pernah jadi predator? Untungnya saya pernah. Pernah? Iya, untungnya saya pernah. Pengalaman? Iya. Saya sekitar, kira-kira sih, saya baru sekali ngerasainnya. Oh enggak ya, itu beda ya? Beda tempat ya? Jadi predator seksual ini terjadi adalah suatu pelampiasan hasrat seksualitas terhadap lawan jenis. Dan ini seringkali terjadi terhadap korban-korban yang baik itu anak kecil dan juga perempuan untuk melakukan seksualitas itu tersebut. Oke. Makanya di sini tuh Enggak, sebelum ini kenapa Rian nih ketawa-tawa tahu-tahu ya? apakah Anda itu salah satu predator seksual atau emang Anda korban? Saya jatuhnya di sini saya nggak tahu apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya tiba-tiba diundang, saya ngebut, naik motor, tiba-tiba bahasa gini aja. Tapi kan mendidik juga. Iya, salah satu Mendidik lah ya. Oke. Boleh. Nah, gitu. Terus lanjut dulu. Jadi itu banyak nih di tahun 2016 itu tercipta lah pada kita tentang peraturan kebiri kimiawi yang sudah diterbitkan oleh Presiden Jokowi waktu tahun 2016 pasal 81 ayat A pasal 81 dan 82 kalau nggak salah. Oh, yang baru ini ya, baru yang disahkan ya? Enggak, itu yang terciptanya. Oh, terciptanya, Nah, itu yang oke. terbarunya itu adalah peraturan perundang-undangan nomor 70 tahun 2020 yang sudah diperbarui kayak gitu. Oke, Nah, oke. itu isinya adalah ada 3. Nah, 3 itu adalah tentang dikasih suntikan. Nah, suntik. Nah, Formalin. disuntik, ya. Oh, Bukan suntik Titan. Kalau dari suntik Titan ke suntik nih, lu bisa berubah jadi Titan. Lu bisa nyerang tuh Kongkong Eren, Levi, lu habisin dah tuh. Oh, dia tuh minta suntik ya? Iya, nanti lu diajar sama Survivors dah. Nah, Nah, gitu. Nanti juga ada dikasih pil. Pil anjing? Bukan.
pil covid. Gua kira pil koplo. Bukan. Bukan. Gitu. Terus, akan ada 3 tuh baru 2 tuh. Nah, di salah satu lagi nanti dikasih alat deteksi. Deteksi. Nanti kalau misalnya dikasih borgol nih, kalau di borgol lu pengen ngerasa, gue pengen sange. Langsung geter lu. Oh, itu kayak alat kontrasepsi. Jadi Wah, gue pengen makin gue nggak bisa. Gue udah ketahuan. jadi langsung ada ininya ya, apa namanya ngebatasin. Ngebatas. Jadi itu pas gue sebagai korban nih, ketika ada predator seksual deketin gue, langsung jauh-jauh. Oke. Saya sih bukan kayak gitu, gue juga belum tahu. Iya sih, karena ini baru didesain juga kayaknya ya. Iya, tahun Baru- Iya, maksudnya yang sekarang kan udah ditandatangani sama Pak Presiden, cuman secara teknisnya belum tahu nih gimana. Ya. Apa nih seorang Bobon? Itu 2020, desainnya. Ini 2021. Iya, nggak maksudnya secara teknisnya di tahun yang mau dilakukan sekarang tuh gua belum tahu kayak gimana teknisnya. Nah, itu kan tadi itu gue jelasin dua ya. Nah, yang ketiga nih, ketika dia sudah terbukti bahwa dia melakukan predator seksual, jadi selama 1 bulan itu identitasnya bakal dibongkar. Jadi itu, misalnya dia tinggal nih di Pondok Indah, jangan Pondok Indah, Pondok Gede. Tinggal di Pondok Gede namanya Rian, tinggalnya di sini, namanya ini. Terlebih lagi nanti bongkar akun ML lu. Jadi ketika lu main ML nih, lu bukan dikatain predator seksual di ML. Apa hubungannya sama predator seksual ya? Ada hubungannya kan identitasnya dibuka nih. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Cai mau dia mau main ML, mau main game apapun, kalau di predator seksual kayak nggak peduli lah. Nah, maksudnya kan identitas dibuka semua ya. Baik itu dari secara pribadi sama game online juga bisa kena ya. Saya nggak tahu nih. Masalahnya game bukan game, maksudnya mau orang nggak dikenal, mau orang yang bahas insecure juga nggak peduli dia main game. Itu orang nggak peduli dengan ada predator seksual. Nggak, korelasinya di mana Oh, gitu? gimana? Predator seksual sama orang main game. Maaf itu hobi saya, maaf ya. Ya, jadi itu selama 1 bulan, jadi nama identitas itu akan dipajang dan juga akan diinformasikan bahwa dia itu adalah seorang pelaku predator seksual. Kayak gitu. Jadi itu para tetangga biar tahu. Mau tahu negatifnya apa yang terjadi? Iya, belum sempat baca sih kalau gue sampai negatif ya akhirnya dikebiri. Kalau gua nggak tahu mah. Lu nggak tahu. Nggak tahu. Wah, untungnya lu ada di sini, jadi kita kasih tahu semua. Jadi sekarang mengedukasi ya. Iya, jadi Mantap. jadi kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya kita juga belajar nih, misalnya kita ingin melakukan nafsi, artinya nafsu, dihentikan dulu karena ada undang-undang ini nih sangat akan merugikan kita juga. Merugikan untuk misalnya sebagai pelaku. Enggak, saya seperti merugikan kita, kenapa? Itu bukan. Kayak gitu. Oke. Terus Iya, Tamu ngantuk di tengah. Saya sih sebenarnya nggak tahu bahasa apa. nah, kayak gitu. Jadi tapi gue sempat ngikutin sih emang beberapa kali UU Kebiri yang ditentangnya emang katanya sih selain dibuka identitasnya katanya kan UU Kebiri itu efek samping UU Kebiri kimia kan akhirnya juga menjadikan hormon hormon laki ini jadi nggak nafsu kan, cuman nggak permanen. iya. Selang 3 tahun atau 2 tahun gitu kalau nggak salah ya. Cuman itu ya dari selama 3 sampai 5 tahun, nanti ketika udah melakukan itu dia kembali menjadi laki. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan efek panjang terus secara logika disuntikin nih, nggak bisa jadi laki dong, dia nggak bisa, bahasanya nggak bisa naik gitu. Ya, jadi gini ya. Tenang. Lu nggak usah panik. Jadi Dia gini. sebagai korban. Sebagai korban, Anda korban seksual ya? Atau Anda sebagai pelaku? Enggak. Saya bukan sebagai korban, saya sebagai pelaku. Berarti Anda sering ya? Orang serem kayak Anda juga dipakai. Makanya. Jadi gini, saudara Wajan, jadi itu sebelum melakukan penyuntikan itu ada tahapnya dari secara jaksa. Jadi itu apakah dia terbukti melakukan kesalahan tersebut? Karena kalau untuk melakukan kebiri kimiawi itu korbannya harus lebih dari 1. Oke. Ya, bisa 1, 2, 3 atau bisa 10. Kayak gengbeng, trisam, gitu-gitu ya. Gengbeng, trisam, mau digilir, diapain bebas. Diapa-apain, dicambuk. Kalau di beng-beng, Anda mau ya? mau. Nah, jadi ketika dia sudah terbukti bersalah, nah itu baru dia dipastikan dikenakan kebiri kimiawi. Nah, habis itu dari sisi jaksa ya. Untuk sisi secara medisnya itu harus ada takarannya secara dosis. Nah, itu sesuai dengan
kondisi tubuh pelaku. Jadi dicek dulu nih. Dia fit atau enggak? Sang pelaku gitu ya. predator seksual dicek dulu, diwawancara sama dokternya nih, dicek kamu siapa namanya, golongan darahnya apa, punya penyakit apa, itu penyakit apa. Jika kondisinya sehat baru dikasih dosis sesuai dengan tubuhnya, dulu disuntik. Nanti sama suntik tuh hormonnya kebanyakan perempuan. Oh iya, maksudnya jadinya dia berarti secara langsung bisa laki suka sama laki dong. Bisa jadi dia bisa jadi. Oh, tapi enggak sih dok, sebenarnya perut saya. Oh, kirain anda dokter daripada Iya. jelasin medis. Iya, soalnya pengangguran banyak baca jadi begini. Oh iya. iya. Kira dokter. Iya, jadi gimana? Enggak gimana. Santai. Iya. Kayaknya anda gelisah sekali soal jajan anda ya? Lebih ke signifikan saya. Kayak gitu ya. Jadi Oh. tuh ketika udah disuntik hormonnya itu nanti itu hormon sebagai prianya tuh 0. Heeh. Ya itu sama dengan perempuan, jadi dia perempuan. Jadi dimulai dari Betul. bukan Oh bukan. mata kaki. Masih ada surga nggak tuh di sini? Tergantung. Tergantung ya. Kalau bilang gitu. Lagi disuruh nih enggak gitu. Berarti dia ngelawan. Ngawan sama orang tua. Astagfirullahaladzim, udah predator sosial, ngelawan orang tua. Nggak ada bener. Kayaknya anda merasakan. Enggak, saya mengambilkan aja. Ya, Nah, jadi itu dia. mulainya dari mana tuh hormonnya? Ya jadi itu hasrat pertama, Oh, iya. gaya seksual nggak ada. Jadi tuh dia pengen nonton bokep nggak bisa. Dia berusaha sekalipun nonton Miyabi, nggak bisa. Oh Miyabi udah insaf deh. Jadi dia juga Muhammad keluar. Maksudnya kan di file-filenya masih ada. Oh iya. Bokep Jepang, bokep Amerika dia udah nggak bisa ngerasain itu. Animal sex juga enggak ini ya. Animal sex yang kuda sama kuda juga nggak bisa. Kambing sama kambing saling korban juga nggak bisa. Dia nggak punya hasrat. Dia merasa gelisah kan. Oke, hormon 0 habis itu Hormon, jadi dia ngerasain bahwa nggak punya rasa cinta gitu. Pedih dah. pedih ya. Kayak anda, bukan oleh saya. Kayak gitu. Tapi yang gue tahu juga katanya ini ya, maksudnya kalau dari bukan pakar hukum, maksudnya ahli kriminolog katanya sempet ada kan kalau ini kan predator seksual kita ngomong konteksnya ya. Predator seksual ya sama lah, dilihat dulu konteksnya dia seksual secara maksudnya memperkosa atau yang suka melakukan seks seks lah. Saya kan harus dihukum dengan secara berat-berat dan menimbang juga nih apa namanya hukuman yang paling berat gitu ya kan kalau nggak salah tuh. Nah itu sebenarnya sampai sekarang itu masuk sebenarnya ke itu masih sampai sekarang tuh adanya pro dan kontra tentang kebiri kimiawi. Oh, pro dan Jadi kontra. menurut anda gimana ya adanya? Menurut anda sesuai nggak sih kebiri kimiawi sesuai hak asasi manusia Iya, sebagai benar pelaku? tuh. Karena itu kan sifatnya bisa permanen. Saya bukan pelaku. Enggak, pandangan aja, santai, pandangan aja. Anda nggak usah panik. Enggak sih, saya juga. Anda juga, saya yakin, Anda tuh predator seksual. Jadi tuh, misalnya pelaku nih ya kan, sebenarnya sesuai nggak nih hak asasi manusia? Karena kan, udah, mungkin gue salah, mungkin dia salah, pelakunya, gue udah gitu anak kecil, cuman masa gue dikebiri sama permanen gitu, itu kan sama aja hukuman mati. Siapa apa ngebunuh secara perlahan lah ya. Bunuh secara pelan-pelan mati, gila, stres. Tapi nggak suntik mati aja. Ya kan BTI itu kan buat efek jerah. Ini nggak masuk juga cuma mati. Kalau jerah potongnya ujungnya. Dikit aja tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Ya jadi menurut anda nih gimana nih? Sesuai nggak tidak? Iya, anda setuju nggak dengan kebiri kimiawi atau tidak setuju? Kalau saya sih nggak setuju mas. Kenapa? Sebenarnya nggak setuju karena ini negara bebas. Ini negara bebas, iya. free freedom. Iya free freedom. Astaga. Negara demokrasi. Jadi negara demokrasi atau negara bebas? negara kebebasan dengan demokrasi. Jadi Menurut saya sih ya nggak penting lah. Nggak Kayak penting. dikebiri secara permanen dengan disuntik. Lebih baik mendingan dihukum. dihukumnya kayak apa? Hukum mati. Hukum mati. Anda lebih kejam ya? Enggak, tapi betul Mas Nurcai. Bener. Maksudnya kalau hukum secara berat ya antara hukum seumur hidup atau enggak hukuman mati aja. Kalau hukum kebiri kan lama-lama kelihatannya kayak membunuh perlahan aja gitu. Kalau kagak sperma. Sperma, iya. Siapa yang nyedot? Ada nggak tuh? Ya maksudnya kan itu bisa. Karena emang pro kontra kan pas UU ini ditandatangani banyak pro kontra kayak gue sempet baca Komnas Perempuan sempet nggak setuju. Karena benar katanya hak asasi manusianya berasa dicabut. Lebih baik kan kalau dari sudut pandang Komnas Perempuan yang gue baca ya setidaknya ditimbang dulu nih mau seperti apa hukumannya ya kan, seenggaknya
dikasihlah dengan edukasi predator seksual, penyimpangan seksual, bukan sex education ya. Gue ngomongnya maksudnya mungkin lebih ke arah kayak oke, mereka di penjara dijatuhkan hukuman tapi diedukasi. Kalian kejiwaannya kayak dites gitu, kenapa dia, apa sih yang menstimulasikan dia menjadi predator seksual gitu. Jadi dites dulu ya. Iyalah. Kalau udah lolos tes bisa jadi PNS kali. Hah? Kenapa jadi PNS? Bangsat. Apa bukannya sama PNS lagi? Enggak, saya mau jadi PNS. Oh iya. Tapi kalau Anda sendiri, saya nanya balik, Anda pro apa kontra? Saya ini lebih ke arah gini ya, agak berat sih. Agak berat. Lebih Sama kayak Mas. babaran sama. Lebih pro aja sih sebenarnya. Karena kan Anda pro? iya, karena kan kebiri kimiawi itu lebih ke arah untuk bikin efek jerah gitu. Efek jerah buat gue mau biar nggak gini lagi nih, biar gue nggak ada kejahatan, untuk menurunkan kejahatan seksual ini. Siapa yang bisa ngejamin tapi? Siapa yang bisa ngejamin adalah dia punya iman apa enggak itu. Nah, dulu. maksudnya, berarti kan menurut gue ya mendingan dia dikasih edukasi aja lah. Nanti ya aja. Itu beda nih. Paketnya ide deh. Terus apa lagi? Menurut gue gimana? Coba dulu deh. Menurut saya menyimpang dari briefing yang saya dikasih. Ada masih menyimpang. Iya. Oke. Ini emang surprise berarti dari Anur Cai. Ini untuk kembali bantunya sebesar ini. Nggak, tapi emang sebenarnya ada emang pro kontra kan pada akhirnya nih. Iya. Cuman beberapa kayak KPAI dia pro karena emang minta dihukum secara berat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dia setuju. Gue baca di Detik tuh. Terus dari Partai Golkar, ketua DPRD-nya si Acen Gondok. Iya. Aduh. Gue lupa namanya Aceh Ahyan apa siapa gitu, dia juga setuju karena melihat predator seksual emang harus dihukum secara dengan berat-beratnya, efek jerah segala macam. Cuman ya itu masih banyak yang kontra juga, maksudnya dilihat. Karena daripada ngomongin orang predator seksual, karena kan menurut gue di negara kita juga masih banyak penanggulangan yang kekerasan perempuan atau anak yang secara seksual, kan mendingan itu dulu diperbaiki. Karena gue mikirnya kalau misalkan kebiri kan butuh anggaran. Iya. Nah, anggaran kan banyak. Maksudnya ya seenggaknya ya di tahap awalnya dulu aja. Maksudnya dikasih penyuluhan, dikasih briefing apalah, maksudnya pengetahuan lah gitu ya kan. Terus yang para korban penyimpangan seksual pun juga harus dilindungi segala macem. Nah itu kan lebih menurutnya sedikit lebih mengurangi lah gitu ya kan, ya kan. Nah kalau Anda gimana nih? Dari tadi garuk-garuk mata, Masalah bingung. Jokowi juga bingung. Jokowi juga bingung mikir COVID. Masa mikirin Anda juga? Masa udah ada yang bingung. Saya di rumah lagi diem. Saya ditelepon. Ayo kita ngobrol. Oke lah kita. Benar. Kita ngobrolin musik aja yuk. Ah. Kita ngobrolin musik. Saya datang ke sini obrolannya beda. Beda ya? Tapi ini lebih penting kok. Iya sih, benar. maksudnya Anda ada yang ngeliat pandangannya gimana gitu akhirnya ngeliat Kalau dari seksual. saya nggak punya pandangan sih. Saya lebih ke ya ada pemerintah mau nyampe bebas deh. Tapi kalau dari saya pribadi saya menolak. Oke. Nah, oke deh, kalau gitu gua tanya karena Anda seorang musisi, kira-kira musik bisa nggak sih merangsang nafsu gitu? Bisa nggak? Ada korelasinya nggak dengan musik? Ada. Bisa. Kayak Ini gimana? kalau dari yang gue jelasin nih, kalau kenapa gue itu terjun ke musik gitu. Iya, terjun deh. Iya, Nggak terjun. masuk. Iya. Nggak masuk, belum masuk, masih terjun doang. Sudah. Kalau udah masuk gue udah terkenal. Oh iya. Lu juga. Lu juga kenal. Gue terjun ke musik. Awalnya tuh gue seneng banget megangin alat musik kayak kayak apa yang hasrat gue apa nih? Pengen seksual sama musik. Iya. Oh iya, pengen seksual sama musik. Tapi tuh ada rasanya tuh sama kayak ternyata tuh Jimi Hendrix tuh pernah bilang kayak gitu kalau memang misalkan anggap tuh satu gitar itu sebagai perempuan lo. Oh, analoginya. Boleh. Oh, iya. Biar lo tahu caranya lo nyayangin tuh gitar, caranya lo ngebuat gitar itu jadi mahal, jadi bagus ketika lo yang megang itu. Gitu.
Jadi menurut gue ada korelasinya yang tadi dibilang. Kalau Enggak, maksudnya seks. Musik ini untuk mengurangi. Maksud pertanyaan Apa itu? gue kayak misalkan nih lu lagi sama cewek berdua nih main gitar ya kan, tahu lu main gitar di sana nih sama ente gitu, bisa apa enggak itu sebenarnya pertanyaan Atau saya. Anda secara memaksa bikin Kalau gitu pernah ada. Anda boleh. Kalau gitu kayaknya saya pernah sering di kampus. Waduh, terkadang kayak wah dengerin orang namanya cewek ya, gue dengerin. Gue bilang apaan nih, kok jalanan becek. Utuhnya dari di gitu gue kaget. Padahal lu main gitar doang ya. Padahal main Iya, gitar nih. doang sambil nyanyi. mungkin gitar Anda tuh terbuka seksualitas ya. Oh berarti Gitar tuh pernah ya. sebenarnya tuh ada bolongannya tuh for dildo. Enggak ada jangan. Seneng banget. Ini saya curiga nih, bener-bener jago ya. Enggak. Pertanyaan di benak gua gimana caranya tuh gitar bisa keluar dildo lagi digenjreng. Itu Pertanyaannya sama kayak gimana orang India mensuling keluar kobra. Iya enggak sih? Iya, keluar kobra. Ya gini-gini. Gila. Gue main gitar ya keluarin dildo jalan. Itu makanya sampai kadang-kadang kalau gue main nih kok ada bot rasi. Iya, itu gue bilang kenapa ya? Kok putrasi? Iya, Gue nggak pernah nyobain soalnya nih. Oh, lu belum pernah nyoba. kan dia udah ahli. Oh, iya. Wajar lah, kita kan masih cuma baca buku. Langsung balas awalnya, nanti saya malah dihukum. Subscriber kita masih dikit. Nah, kok khawatir. Tapi kalau udah juta baru itu nafsi-nafsi kita nggak ada urusan. Oke. Nah tapi ngomong-ngomong hukuman nih ya kan, menurut kita deh gitu, hukuman apa sih yang akhirnya Yang pantas- cocok lah, yang pantas untuk predator seksual deh? sebagai pelaku atau sesuai dengan hak asasi manusia tadi kayak gitu apa atau dibebasin aja. Iya, udah lah nggak apa-apa dibebasin aja. biarin aja lah. Jangan kalau dibiarin aja makin banyak anak, entar di jalan nemu anak, di jalan nemu anak. Nggak apa-apa, semakin banyak pertumbuhan negara. Tapi apa gunanya sih sebenarnya kalau buat tempat prostitusi? Ini sih orang-orang yang wadah di situ. Iya, kenapa dia nggak predator seksual sama tempat prostitusi kan pada akhirnya kan? Iya. Nah itu benar juga. Sebenarnya gue pernah dengar infonya tuh kalau misalkan itu pengen ditutup gitu. Iya. Ditutup tapi tempat-tempat yang murah, bukan tempat-tempat yang mahal. Tempat-tempat yang mahal itu ada. Nah, jadinya kayak apa memang orang yang berduit doang bisa memuaskan diri dia gitu kan. Kesenjangan itu Nah. Set. Berarti Anda menyarankan untuk pakai PSK di mana? Iya. Wah, ini gimana nih? Nah maksudnya hukumannya apa yang tepat? Udah ada PS, Anda sudah mengurangi predator seksual tapi ada penyakit AIDS dari PSK. Anda ada penyakit baru lagi dong. Itu tergantung. Oh, tergantung. Jadi kalau semuanya dilakuin protokolnya aja Protokol kesehatan pakai masker lagi mah. Iya. Juga. Kayak Pornhub. Iya. Lu pakai masker, adek lu juga pakai masker, cuma Lah, kok- bening. Oh, deh. Ya. Nah, jadi hukumannya apa yang tepat? Hukumannya mendingan tuh menurut gue nih ya. Hmm. Lo itu masukin ruang rehabilitas bareng satu perempuan. Gitu. Lo hidupin deh tuh berdua di situ di rehabilitas berdua sama pasangan itu tuh biar dia nggak ngapa-ngapain dengan yang lain. Oh maksudnya dengan ini maksudnya batin heart to heart Iya. akhirnya maksudnya. Ya sampai akhirnya juga dia bosan ngelakuin seks. Misalkan kita kasih tuh hukuman di rehabilitas selama 2 tahun. Lo seks aja tuh sama tuh cewek berdua. 2 tahun. Gila. Oh, nggak kenal. Ada. Jadi ada inti poinnya adalah jika Anda ingin melakukan seksualitas lebih baik terhadap PSK yang sudah melayani Nah, pria-pria yang butuh Nah kalau ente ya ente, jangan nanya doang. Saya sekarang nanya. Nggak, saya menyimpulkan. Iya, ente menurut ente hukuman Hukuman yang cocok adalah dia harus dipenjara. Misalnya saya udah nih dipenjara, dihukum berat-berat ya kan. nggak disuruh angkat berat. Bukan. Oh, kirain dia laki-laki berat. Enggak ya? Jadi dia harus bersama satu sel sama Kaseto. Nah, kenapa? Kenapa? Dia tahu pemahaman anak, lu jangan gunain anak kecil, harus disayang. Nah itu masih penyuluhan. Jadi dia debat sama Kaseto. Selama berapa tahun tuh? Terus-terusan, wow, Kaseto harus nyembuhin tuh anak. Kalau misalkan dia nih, misalkan nih, gue nih, Ya lu sebagai raja seksual. gue stres nih, gue butuh seks. Butuh seks. Gue Jangan Kaseto. kan nanti
nggak ada yang menutup kemungkinan kan mau kasih edukasi. Kan di situ ada sistem keamanan. Iya. Nggak mungkin juga tiba-tiba masuk itu tiba-tiba. Karena kan nggak ada yang tahu. Berawalnya kan orang-orang yang gay gitu. Ya, Nggak ada yang tahu sih, Nggak ada bener. yang tahu, Kalau emang. seksual kan nggak ada yang Abis tahu. diputusin sama pacarnya yang benar-benar cewek nih, misalkan cowok-cewek putusin. Ada loh temen gue pas SMA, beneran. Beneran nih. Anda. Beneran. Broken heart tuh dia. Enggak, bener teman gue nih yang gue denger ceritanya ya. Itu teman gue SMP ada, teman gue SMA ada gitu loh. Tapi yang lebih dekat sih sebenarnya SMP. Dia sering banget cerita, cuman yang SMA ini juga sama, dari putus sama yang cewek. Dia ngerasa tersakitin sama nih cewek. Jadi gay dia. Jadi gay? Iya. Dia demen yang badan-badannya gede. Apa saya? Saya masih normal. Apa tuh? Oh iya boleh. Jadi Jadi- dibayar gimana? Stop. Saya juga mau. Kan sekarang masih kecil. Tapi Berarti enggak maksudnya, tapi kenapa nggak ada kepikiran hukumannya setel lagu lengser wengi gitu ya kan? Iya. Ini masalah horor. Ini masalah seksualitas bukan kesurupan. Enggak, jadi maksudnya pas dia nyetel lagu lengser wengi nih ya kan, dia jadi kebayangannya itu bukan perempuan, jadi kuntilanak, jadi kan kayak Tapi ada loh kuntilanak cantik. hah? Kuntilanak Ente cantik. udah pernah ketemu emang? Saya Enggak maksudnya film. maksudnya kayak dengan lagu lengser wengi berkali-kali kan gua di sangir soket ya kan. Wah. Serem. Tapi ya nggak tahu, itu kan mungkin rekomendasi dari Iya. kita aja ya kan. Ya, jadi itu emang sebenarnya sebijak-bijaknya adalah menahan untuk edukasi. Kalau emang secara halalnya nikah, Benar. kawin, halalin orang, Benar. gitu. Tapi ada namanya nikah siri. Nikah siri, Di puncak. yang penting nikah. Nah, Itu kan sama beberapa istri sih. Kontraknya berapa ya? Nikah siri tuh kontraknya tuh sebulan, 2 bulan. Beda-beda istri. Beda-beda isi. Enak. Tapi halal nggak tuh? Gua nggak ngerti tuh. Wah, gua nggak tahu. Tapi di seks dengan banyak perempuan. Tapi lebih baik menganjurkan yang halal ke KUA. Udah. kesimpulannya jadi apa Kesimpulannya adalah obrolan sebagai kita adalah tidak boleh, bukan tidak boleh sih, ketika Anda yang melakukan seksualitas lebih baik kita terhadap di tempat-tempat tertentu seperti yang menyalahkan seksualitas kita terhadap PSK, tapi lebih baik jangan gitu, karena bisa kena es juga kan. Lebih baik tahan iman Anda, perbanyak hidayah. Kalau emang kalian ingin seksual, lebih baiknya ini nikah. Itu kasih juga anak kecil kalau dipakai, kasih juga perempuan. Masa depannya gimana? Hancur gara-gara Anda. Widih, oke. Ya, mungkin kita akhiri saja. Nah, sebelum akhiri jangan lupa yang di baju pakai Mas Dugong nih punya Black Orchid. Dan ini dia adalah brand ambassador Black Orchid. Coba jelasin dong baju dikit apa nih? Ini apaan? Ini baju kiriman. Gimana? Baju yang disablon. Jadi kalau Anda yang tertarik dengan baju ini langsung aja kontaknya di sini nih. Nanti tolong diedit ya. Gua nggak mau nih. Langsung aja, kalau ini baju keren loh. Mau ngalahin Mau edit. ngambil dirinya nih? Nggak usah. Nggak usah. Langsung nama siapa? Oh iya. Jadi intinya kesimpulannya ya yang dibilang Anucai lah gitu ya kan. Nah, yang tadi sebutin lah tuh, nikah ke, lu tahan nafsu birahi ke, ya kan. Kurangin nonton bokep makanya. Seenggaknya sih kalau ada bokep nggak apa-apa sih. Onani. Tapi tahan diri. Yoi. Nyakitin diri sendiri aja. Yoi, Ya, gitu aja silakan. kita pamit undur diri. Nama saya Nucai. Nama saya Rian. Borbon. Ya, like dan subscribe, dan kita sekaligus ucapkan pamit dari YouTube. Pamit lu baru bikin deh pamit. Kita pamit. Ya tergantung tekad lagi. Mudah-mudahan kita masih pengangguran. Gitu, biar ada ide dan kreativitas. Terima kasih semuanya. Bye.